Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu terkait dengan pelatihan fasilitator 7 jurus BK. Nah, dalam kesempatan ini, atas dulu. Ya, dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik tentang deteksi dini sukses karir jurus kenali potensi dengan Triasek di SMP Negeri 3 Ranca Ekek. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, saya sudah melaksanakan dari ke-7 jurus ini 2 jurus yang sudah saya praktekkan di siswa-siswi kita, yaitu yang pertama jurus kenali potensi, yang hasil praktek dengan anak-anak akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada kesempatan memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik yang paling dominan dan profil kecerdasan majemuk menunjukkan kecerdasan intrapersonal. Adapun untuk profil kecenderungan minat karir berdasarkan hasil tes belum dimiliki. Jadi Bapak Ibu, di dalam layanan klasikal untuk kenali potensi ini, saya menggunakan tekniknya itu teknik ARKA. Teknik ARKA itu adalah teknik menyampaikan layanan klasikal, dengan A-nya itu adalah aktivitas. Jadi murid diberikan aktivitas di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu murid melakukan asesmen singkat. Jadi anak-anak diberi link untuk melaksanakan tes Triasek ya. Jadi anak-anak diberikan link dan anak-anak mengerjakannya. Kemudian anak-anak mencocokkan tes tersebut dengan ciri-ciri yang dominan yang ada di dalam dirinya. Nah, itu untuk A-nya, aktivitasnya. Kemudian untuk R-nya, R itu adalah refleksi. Untuk refleksinya, jadi anak mendiskusikan tipe karir apa yang paling cocok antara kepribadiannya dengan minat dan cita-citanya, serta yang lebih dekat itu adalah lanjutan sekolahnya gitu. Jadi refleksinya seperti itu. Jadi anak-anak itu menuliskan tipe kepribadian dominan dan profesi yang relevan dengan tipe kepribadiannya tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah konseptual atau K. Nah, di dalam kegiatan konseptual ini saya memberikan materi tentang bagaimana teknik atau secara konsep Triasek ini ya. Jadi ini adalah sebuah tes untuk mengetahui bakat anak, dan ini dikembangkan oleh seorang ahli ya dari Belanda ya, Holland Triasek ya. Ya, jadi ditemukan oleh seorang ahli psikologi yang menemukan instrumen yang insya Allah instrumen ini sudah diakui secara internasional. Jadi ketika anak-anak mengisi instrumen ini, hasilnya akan tergambarkan anak ini tipe kepribadiannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian untuk A-nya itu adalah aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah anak membuat rencana sederhana, menuliskan keterampilan yang harus dikuasai dan membuat rencana konkret. Jadi berdasarkan hasil tes Triasek tersebut kan anak mengetahui bahwa dirinya tipe kepribadiannya apa. Kemudian anak juga mengetahui jenis-jenis profesi yang sesuai dengan tipe-tipe kepribadian yang dikuasai siswa pada umumnya tentang problem solving. Jadi anak-anak ingin bahwa dia ingin mampu menguasai keterampilan problem solving. Itu data analisis dari hasil tes Triasek di 9G. Kemudian hasil asesmen akhirnya, setelah mengikuti layanan dunia klasikal, murid mampu memilih SLTA, rencana fokus belajar, dan peningkatan keterampilan yang sesuai. Melaksanakan OJT ini adalah ya karena berbagai hal ya. Kita waktu itu mau main volley, kemudian juga saya di rumah punya pasien, jadi memang kelihatannya seperti yang kurang fokus ya, tapi sebenarnya tidak juga sih, hanya mungkin ada ekspresi-ekspresi yang ya begitulah ya, sebagai orang yang ribut
sana sini. Kemudian ya solusinya saya berusaha untuk regulasi diri. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, manajemen waktu, kelola emosi, kemudian juga meningkatkan daya lenting. Daya lenting itu adalah kemampuan untuk bisa mengatasi masalah ya. Kita tuh bagaimana diri kita tuh supaya tetap survive meskipun kita sedang berada di dalam situasi yang tidak sedang baik-baik saja, katakanlah kolaborasi. Jadi ya kebetulan saya di sini sebagai pimpinan bisa mengajak ibu harus harus mengetahui bahwa 7 jurus program BK ini adalah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang sebenarnya tidak hanya diimplementasikan oleh guru BK, tetapi juga harus dikuasai oleh seluruh guru mata pelajaran karena banyak hal-hal yang bisa membantu Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran ya, memudahkan proses pembelajaran. Jadi yang pertama tadi jurusan itu adalah kenali potensi. Jadi dengan mengenali potensi Bapak Ibu bisa lebih mengetahui gaya belajar, kemudian juga strategi pendekatan apa yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kemudian yang keduanya adalah kelola emosi. Jadi di dalam kelola emosi kita bisa membimbing anak-anak kita supaya di dalam interaksi sosialnya dia bisa mengelola emosinya tidak terpancing oleh emosi-emosi yang negatif. Kemudian yang ketiganya adalah meningkatkan daya lenting ya. Jadi bagaimana anak-anak kita supaya bisa survive di dalam berbagai tekanan ya, dalam menghadapi situasi yang menurut mereka mungkin tidak baik-baik saja, tapi bagaimana dia supaya tetap bisa mempunyai daya tahan, konsistensi ya, semangat juang. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga konsistensi, komitmen, istiqomah. Itu yang harus kita tanamkan kepada rekomendasi untuk diadaptasi oleh guru BK di sekolah. Yang pertama, integrasikan asesmen potensi dini dan minat karir. Kemudian yang kedua, fokus pada keterampilan abad ke-21 dan problem solving. Kemudian yang ketiga, tingkatkan intervensi regulasi diri dan keterlibatan eksternal. Serta yang keempat, melakukan keberlanjutan dan diseminasi program. Ini khusus untuk guru BK. Selanjutnya untuk guru mapelnya adalah pertama, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran dengan mempertimbangkan poin-poin berikut. Jadi satu, bisa menyimak saya melaksanakan tugas praktik baik ya. Nah ini hal yang sangat positif. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengajar berdasarkan data kan luar biasa ya. Memang idealnya kan seperti itu. Tapi meskipun kita belum bisa mencapai ideal di seluruh mata pelajaran dan di seluruh kelas, yang minimal Bapak Ibu mencoba untuk mendekati lah sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu sendiri bisa lebih mempertimbangkan pelayanan kepada siswa dan siswa pun bisa mendapatkan layanan pembelajaran yang lebih bermutu. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Jajal kumpulan warga Kasiron, bila kita berkandaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.